Mencekam. Gawat, Israel bisa hancur seperti Ukraina hingga bertahun-tahun karena Erdogan serukan invasi pada tentaranya. Ini yang dilakukan Erdogan untuk membela Palestina. Bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan ancaman yang berat dan langka terhadap Israel yakni dengan menginvasi negara Yahudi tersebut untuk membela Palestina. Dia bahkan mengatakan pasukan Turki bisa masuk ke Israel terkait konflik yang tak kunjung berakhir di jalur Gaza antara Zionis dan Hamas itu. Ungkapan itu disampaikan Erdogan pada hari Minggu saat ia berpidato dalam pertemuan massa Partai Keadilan dan juga Pembangunan atau AKP partai berkuasa di Turki. Kita harus sangat kuat agar Israel tidak dapat melakukan hal-hal konyol itu terhadap Palestina. Sama seperti kita memasuki Karabakh, sama seperti kita memasuki Libya. Kita mungkin melakukan hal serupa kepada mereka, kata Erdogan dalam pertemuan massa AKP di kampung halamannya di Rize. Tidak ada alasan mengapa kita tidak dapat melakukan ini. Kita harus kuat agar kita dapat mengambil langkah-langkah ini. Imbu Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip Reuters. Komentar Erdogan tersebut merujuk pada partisipasi aktif Ankara dalam perang saudara Libya, serta permusuhan baru-baru ini di wilayah Azerbaijan, Nagorno-Karabakh. Baku yang muncul sebagai pemenang dalam konflik melawan separatis Karabakh pro-Armenia dan mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang memisahkan diri, telah menerima dukungan dari Israel dan Turki. Namun dugaan keterlibatan langsung pasukan Ankara dalam permusuhan tersebut belum pernah dilaporkan. Seperti diketahui, Israel dan Lebanon telah terkunci dalam perang dengan intensitas hukum selama berbulan-bulan setelah konflik Gaza. Namun sekarang situasinya berisiko berubah menjadi perang habis-habisan hingga tak berujung. Israel menuduh kelompok Hizbullah pada hari Sabtu meluncurkan roket yang mendarat di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki oleh Zionis. Proyektil tersebut menewaskan setidaknya 12 orang Israel, sebagian besar di komunitas Druze, dan puluhan lainnya luka-luka. Ganasnya rudal Hizbullah, hancurkan 2 jet tempur Israel dalam waktu kurang dari 24 jam. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah melancarkan serangkaian operasi pada hari Kamis, 25 Juli 2024. Dalam operasi tersebut, unit pertahanan udara Hizbullah berhasil meluncurkan rudal dan menghancurkan 2 jet tempur Israel dalam waktu kurang dari 24 jam. Hizbullah menjelaskan, serangan ini merupakan respons terhadap pelanggaran Israel terhadap wilayah udara Lebanon. Tidak hanya itu, serangan ini juga untuk menghalau jet-jet tempur Israel yang kembali menargetkan wilayah utara Palestina. Selengkapnya, berikut serangkaian operasi Hizbullah pada hari Kamis, dikutip dari Al-Mayadeen. Pada pukul 12.30 waktu setempat, Hizbullah meluncurkan serangan tepat sasaran di lokasi militer Hanita. Kemudian, serangan Hizbullah selanjutnya menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh IDF untuk bersembunyi.
Bangunan yang berlokasi di pemukiman menara ini sebagai respons atas serangan Israel di desa selatan Kaf Hamam. Di lokasi yang berbeda, Hizbullah juga menargetkan bangunan lainnya di pemukiman Shatula. Serangan presisi Hizbullah ini sebagai tanggapan atas serangan Israel di kota Tir Harfa. Upaya Israel membakar hutan Rahib menggunakan ketapel juga mendapat balasan dari Hizbullah. Di hutan Adaither, Hizbullah meluncurkan roket tepat sasaran mengenai tentara Israel yang berjaga. Pangkalan pos militer Israel juga berhasil dihancurkan oleh Hizbullah. Hizbullah menggunakan satu skuadron drone satu arah yang menghantam pos militer milik Batalion 411 dari Brigade ke-288 di Neve Ziv. Atas serangan tersebut, korban yang merupakan tentara IDF berjatuhan. Pada siang hari, Hizbullah mengumumkan salah seorang pejuangnya yang gugur saat melakukan operasi menuju Al-Quds. Pejuang tersebut adalah Abdallah Muhammad Fakih, Abes, yang lahir di kota Erabe El Talatine pada tahun 2000. Sore hari, Hizbullah berhasil melancarkan rentetan roket ke arah hutan Baram dan pangkalan militer Ramta di perbukitan Kafar Chouba yang diduduki. Israel dan Hizbullah telah saling serang sejak Hizbullah memutuskan untuk mendukung Hamas sejak 7 Oktober 2023. Menurut perhitungan Reuters, pertempuran di Lebanon telah menewaskan lebih dari 100 warga sipil dan lebih dari 300 pejuang Hizbullah. Serangan Israel juga telah menyebabkan tingkat kerusakan di kota-kota dan desa-desa perbatasan Lebanon yang belum pernah terlihat sejak Perang Israel-Lebanon tahun 2006.